Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Nur Amalia Husna dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering B. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang latihan fisik agility. Olahraga itu terdiri dari beberapa latihan yang secara sistematis dengan peningkatan beban secara bertahap dan terus-menerus itu menggunakan energi yang berasal dari pembakaran yang membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan kelelahan. Nah, di dalam latihan olahraga itu terdapat namanya itu latihan kondisi fisik untuk keterampilan gerak dasar yang teratur dan sebaiknya itu dimulai dari usia dini. Untuk mengembangkan atau meningkatkan kondisi fisik dapat dilihat dari kemampuan fisik atlet. Nah, kemampuan fisik itu mempunyai dua komponen. Komponen pertama itu namanya komponen kesegaran jasmani dan yang kedua itu namanya komponen kesegaran gerak. Nah, komponen kesegaran jasmani itu terdiri dari daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, dan fleksibilitas. Lalu, yang komponen kesegaran gerak ini terdiri dari kelincahan, koordinasi, kecepatan, daya leda otot, dan keseimbangan. Latihan fisik ini merupakan bagian terpenting untuk cabang olahraga. Tujuannya untuk membentuk kondisi tubuh sebagai dasar untuk meningkatkan ketahanan, kebugaran, dan pencapaian suatu prestasi. Kondisi fisik ini merupakan unsur terpenting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik itu perlu mendapat perhatian yang serius dan direncanakan secara baik dan sistematis. Jadi, salah satu komponen latihan yang diberikan untuk dapat meningkatkan keterampilan fisik seorang atlet yaitu dengan meningkatkan kelincahan atau yang biasa disebut dengan agility. Nah, agility ini merupakan komponen kondisi fisik dari kecepatan, kekuatan, kecepatan reaksi, flexibility, maupun koordinasi neuromuskuler. Nah, kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dan posisi tubuhnya itu dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak, sesuai dengan situasi yang dihadapi di arena tertentu tanpa kehilangan keseimbangan tubuhnya. Lalu, ada beberapa definisi menurut para ahli mengenai kelincahan atau agility. Yang pertama, menurut Holmberg yang mendefinisikan kelincahan atau agility ini sebagai keterampilan fisik yang memungkinkan individu dengan cepat dan efisiennya mengubah arah, mempercepat dan memperlambat dalam upaya untuk bereaksi dengan tepat. Sedangkan menurut Lutan dan kawan-kawan, kelincahan agility adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, dari pernyataan tersebut sependapat dengan Twist and Banickley yang mengatakan bahwa agility adalah kemampuan untuk mempertahankan kontrol posisi tubuh saat mengubah arah dengan cepat selama serangkaian gerakan. Sehingga kelincahan sangat penting untuk olahraga yang membutuhkan kemampuan adaptasi yang tertinggi terhadap perubahan-perubahan situasi dalam pertandingan. Ada juga menurut Vestegen, kelincahan merupakan kemampuan untuk berhenti, memulai, dan mengubah arah badan atau bagian tubuh secara berulang di bawah kontrol. Dan yang terakhir, menurut Drabik, periode penting untuk meningkatkan kelincahan berada di rentangkan sekitar usia 9-12 tahun dengan kompleksitas dan spesifikasi yang dimulai dari usia 16-17 tahun. Dari penjelasan para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelincahan adalah kemampuan untuk bergerak, mengubah arah, dan posisi dengan cepat dan tepat, sehingga memberikan kemungkinan seseorang untuk melakukan gerakan ke arah yang berlawanan dan mengatasi situasi yang dihadapi lebih cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Agility ini mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Yang pertama, tipe tubuh. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian kelincahan, bahwa gerakan-gerakan kelincahan menurut terjadinya pengurangan dan pemacuan tubuh secara bergantian, di mana momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan. Dihubungkan dengan tipe tubuh, maka orang yang tergolong mesomorfi dan mesoektomorfi lebih tangkas dari sektomorf
dan endomorf. Faktor yang kedua, usia. Kelincahan anak meningkat sampai kira-kira usia 12 tahun, memasuki pertumbuhan cepat. Selama periode tersebut, sekitar umur 3 tahun, kelincahan tidak meningkat, bahkan menurun. Setelah masa pertumbuhan berlalu, kelincahan meningkat lagi secara mantap sampai anak mencapai maturitas dan setelah itu menurun kembali. Lalu faktor yang ketiga itu jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan kelincahan sedikit lebih baik daripada anak wanita sebelum mencapai pubertas. Setelah pubertas, perbedaan tampak lebih mencolok. Faktor yang keempat itu berat badan. Berat badan yang berlebihan secara langsung mengurangi kelincahan. Dan faktor yang terakhir ada kelelahan. Kelelahan mengurangi ketangkasan, terutama karena menurunnya koordinasi. Sehubung dengan hal itu, penting untuk memelihara daya tahan kardiovaskuler dan otot agar kelelahan tidak mudah timbul. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan dari kelincahan atau agility. Yang pertama, lari bolak-balik atau biasa disebut dengan shuttle run. Nah, pelatihan shuttle run ini adalah pelatihan lari bolak-balik secepatnya dari titik satu ke titik lainnya sebanyak 3-5 kali. Nah, setiap kali pada suatu titik, dia harus berusaha untuk secepatnya membalikkan badan untuk lari menuju titik yang lainnya dengan tujuan untuk melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Bentuk yang kedua ada namanya lari zigzag. Nah, lari belok-belok merupakan lari mengubah arah gerak tubuh. Dalam melakukan latihan ini, di mana si pelari belok-belok dengan cepat sebanyak 3-5 kali dan jarak antara dua titik adalah 7,5 meter. Bentuk yang ketiga ada namanya lari dengan formasi angka 8. Bentuk latihan yang keempat, squat thrust. Latihan ini tuh untuk kekuatan daya tahan otot, dada, dan kaki. Lalu bentuk latihan yang kelima itu ada namanya latihan lompat-lompat. Dan yang terakhir, bentuk latihan yang keenam, latihan lari naik turun tangga. Kemampuan kelincahan membutuhkan keseimbangan dinamis daripada keseimbangan statis. Keseimbangan dinamis ini dapat mempengaruhi kelincahan secara positif. Sementara studi kelincahan juga dianggap meningkatkan keseimbangan dinamis. Agility termasuk gerakan lateral dan perubahan arah yang cepat. Karena itu, sangat penting untuk mencapai keseimbangan dinamis dengan kelincahan dan kecepatan. Oke, mungkin hanya itu sedikit pengetahuan yang saya berikan mengenai latihan fisik agility. Dan sebelum mengakhiri, saya juga akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai tema yang tadi saya paparkan. Kesimpulannya, latihan fisik merupakan bagian terpenting untuk cabang olahraga apapun. Dan kondisi fisik ini merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius, direncanakan secara baik dan sistematis. Dan salah satu komponen latihan yang diberikan untuk dapat meningkatkan keterampilan fisik seorang atlet yaitu dengan meningkatkan kelincahan atau yang biasa disebut dengan agility, yang merupakan komponen kondisi fisik dari kecepatan, kekuatan, kecepatan reaksi, flexibility, dan koordinasi neuromuskuler. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin banyak kesalahan dari apa yang saya paparkan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.